Saudara mahasiswa Universitas Terbuka, saya Darmawan. Kali ini kita akan bicara tentang behavioral finance. Behavioral finance itu sebetulnya bukan ilmu yang lama, itu ilmu yang baru. Jadi ini bagian dari ilmu manajemen keuangan yang timbul baru-baru ini saja, bukan sesuatu yang lama sekali seperti halnya ilmu-ilmu manajemen pada umumnya. Kita lihat bahwa ini timbul pertama kali dari pemikiran begini. Para analis atau orang-orang penganut financial economic beranggapan bahwa orang-orang yang terlibat di dalam manajemen keuangan atau orang-orang yang terlibat di pasar keuangan dan pasar modal adalah orang-orang yang rasional. Tapi apakah itu benar? Kita seringkali melihat bahwa itu tidak sepenuhnya benar. Jadi rasionalitas kadang-kadang tidak berlaku secara umum. Kadang-kadang para pengambil keputusan ini mengambil keputusan yang tidak rasional. Maksudnya tidak rasional bisa dalam arti sebetulnya itu tidak ada hubungan apa-apa. Seringkali apa yang menjadi pengambilan keputusan ketika informasi yang datang pada mereka itu tidak ada sedikit pun hubungannya dengan efek pada perusahaan itu atau pada perusahaan, pada pasar modal pada umumnya. Tapi kemudian orang bereaksi. Nah, hal ini adalah kecenderungan karena orang cenderung relatif mudah bereaksi berlebihan ketika itu informasinya negatif, tetapi biasa-biasa terhadap kabar baik. Itu sangat umum, apalagi di Indonesia. Jadi ketika ada kabar buruk, orang cepat sekali merespon itu. Tetapi kalau ada kabar baik, orang relatif lebih lama responnya. Tapi karena kita harus memahami ini, maka kemudian timbullah ilmu baru ini. Ilmu ini menggambarkan bahwa ada kemungkinan perubahan harga di pasar atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para manajer keuangan itu bukan karena persoalan fundamental perusahaan atau perusahaan itu berada di negara mana, industri mana, kemudian itu mempengaruhi pasar. Tapi ternyata ada pertimbangan lain. Nah, pertimbangan-pertimbangan inilah yang kemudian berusaha orang ungkap apa yang sebetulnya terjadi. Karena kalau misalkan kita lihat, tidak semua para pemodal itu rasional terus sepanjang waktu. Ada kalanya ada beberapa pertimbangan yang orang persoalan suka tidak suka, atau apa yang terjadi sebetulnya seperti yang saya katakan sebelumnya tidak ada pengaruhnya. Misalkan kita lihat sekarang di Indonesia berkembang sentimen agama. Apakah sentimen agama berpengaruh langsung misalkan terhadap seluruh produksi barang dan jasa? Tentu saja tidak. Tidak semua hal itu dipengaruhi oleh sesuatu yang sifatnya sentimen seperti itu. Tetapi kadang-kadang orang bereaksi cepat sekali karena orang takut dengan persoalan politik dan seterusnya. Maka behavioral finance berusaha memahami apa yang sebetulnya terjadi. Apa yang sebetulnya mengakibatkan orang bereaksi atau tidak bereaksi. Padahal tidak ada kandungan informasi yang sifatnya baik kita sebut itu bagian dari analisis fundamental maupun juga analisis teknikal. Analisis ini adalah betul-betul mempelajari bagaimana perilaku orang, apa yang terjadi, apa yang melatar belakangi orang berperilaku, apa yang melatar belakangi orang bereaksi atas sesuatu. Tapi kalau kita lihat sebetulnya itu bukan perkara yang mudah juga diteliti. Artinya ini sebetulnya agak sulit kalau kita melakukan penelitian yang sifatnya katakanlah kuantitatif. Penelitian ini harus sifatnya mendalam. Karena ketidakrasionalan yang kita buat itu tentu kita ingin membuat lebih paham. Oleh karena itu kita bentuk dalam bagaimana caranya membuat ini sebagai pola ketidakrasionalan sistematik agar kemudian mudah kita pelajari. Nah, kalau misalkan kita sudah mendapatkan metode itu, kita sudah memahami pola itu, maka kemudian ketidakrasionalan ini bisa kita pahami dengan mudah. Semoga Anda memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih.